Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita. Lebih-lebih Allah memberikan kita 3 nikmat yang utama, yaitu nikmat Islam, kesehatan, dan kecukupan. Karena tanpa 3 nikmat tersebut kita akan sulit beramal. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Bersyukur lu. Kita bersyukur pada Allah dengan mengucap alhamdulillah ya. Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai detik ini, menit ini, jam ini ya. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai pada menit ini ya. Semoga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah tidak kita sia-siakan. Karena itu kita bermohon kepada Allah supaya sisa kehidupan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik sehingga lebih bermanfaat dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita lalui. Semoga Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita ya. Apalagi hari ini tadi kita bertepatan dengan tanggal 10 Muharram ya, yang disunahkan untuk kita berpuasa ya. Semoga bagi yang berpuasa semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semua dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Ya. Sebelum kita mulai agenda kita malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya agar malam ini lebih berkah, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Nizamul Mulk. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan bacaan tilawah tadi agenda malam hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga yang menyimak dan mendengarkan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Baru, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Said Matondang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya yang sambutan sekjen ya, jadi ditugasin majelis ya. Tapi sebelum Pak Sekjen nanti Pak Sekjen kasih sambutan juga. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Kiai atau sudah belum? Masih Ustaz ya? Masih satu ya. Ustaz Muhammad Ridwan, SPDI, MPDI. Beliau adalah Kepala SMA Muhammadiyah Tebet, dan beliau juga Ustadz Medsos ya. Setiap beliau ceramah ada di medsos. Saya beberapa kali mengikuti ceramah-ceramah beliau pada maghrib kadang-kadang ya. Pada maghrib, pada subuh ada juga ya, pada subuh. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan unit amal usaha, kemudian juga pimpinan ranting, hadir Kiai Saiful nih dari ranting rumah sakit, dan pimpinan ranting Muhammadiyah Gandar Taman Kuring, kemudian dari Gandaria ada pimpinan ranting, dari BKUI hadir juga beserta guru-guru dari Al-Kamu serta Bapak Ibu guru karyawan dari unit 5 Bendi School. Tentu alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kembali lagi di tahun ajaran baru ini kita melanjutkan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi salah satu, kita sebut saja memang keunggulan ya, karena tidak banyak sekolah-sekolah di Muhammadiyah tentunya, kita tidak tanyakan di yang lain, yang melakukan kegiatan-kegiatan mabit seperti ini. Karena memang kegiatan ini butuh effort yang sangat besar, karena tidak semua guru-guru juga mau atau karyawan mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Dan kita yakin Bapak Ibu, alhamdulillah tentu 5 bendi kita
sekolah-sekolah di bawah naungan PCM Kebaran Baru kita ini ya terus menerus ya kita merasakan tahun ini alhamdulillah sekolah-sekolah kita mencapai target, bahkan ada yang melebihi target. Oleh karena itu salah satu kita boleh saja menjudge sholat malam yang kita lakukan ini ya, pengajian-pengajian yang kita lakukan ini salah satu menjadi ruh ya, meningkatnya spirit-spirit atmosfer spiritual di lingkungan PCM Kebaran Baru kita ini. Karena kita yakin benar ya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan maqamah mahmuda ya. Salat malam itu akan menaikkan derajat, dan salah satu derajat yang ingin kita raih itu adalah kepercayaan dari customer, dan alhamdulillah customer kita alhamdulillah mempercayai kita. Yang lebih luar biasa tentu tahun ini SMP Muhammadiyah 9 kita, Bu Holis ya, ada 5 kelas. Itu karena ruangannya nggak boleh nego sama Pak Aep, gitu ya. Kalau nego boleh, Bu Holis bisa lebih dari 5 kelas. Oleh karena itu tahun depan Pak Aep akan meluluskan 19 kelas ya Pak Aep ya. Akan meluluskan 20 kelas. Karena itu diminta sama Pak Aep, kalau tahun depan lulus 20 kelas, dibatasi kuotanya 15 kelas saja. Selebihnya nanti akan diberikan kepada SMP Muhammadiyah 9 kalau kuotanya masih melimpah, kurang lebih begitu. Nah SD juga begitu, dan SMP Bendi kita juga begitu, dan SMK Al-Kamu sedang naik, ya, sedang merangkak naik. Karena Bapak Ibu, SMK Al-Kamu kita ini sekolah yang baru saja kita manage, kemudian brandingnya sedang kita bangun bersama-sama. Oleh karena itu kita butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Rumah sakit kita, ya, ada Kiai Saiful, ya, beliau sudah punya gedung baru Bapak Ibu. Ada 8 lantai, 2 basement dan 6 di atas. Dan setelah rumah sakit Pak Saiful pengen punya KUA baru kata beliau itu. Tapi di mana ruangannya kita nggak tahu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang pertama, rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah menggaungkan, mencanangkan internasionalisasi Limau Bendi School. Ya, tahun ajaran baru ini kita baru pulang dari Australia. Kita ingin menjadi sekolah STEM pertama di Muhammadiyah yang punya lab. Ya, dan nanti insya Allah bulan September, ya, Agustus dan September ini akan datang tamu-tamu dari Australia untuk melihat sarana prasarana kita. Kemudian akan dijadikan, diletakkan di mana? Kita sudah siapkan sebenarnya di SMA, ada lantai 5 itu apakah memungkinkan menjadi lab STEM atau nanti tetap di Bendi karena Bu Lena yang baru saja pulang. Karena nanti setelahnya ya Bu Kholis atau ada beberapa guru kita diminta untuk akan belajar di sana. Ya, jadi ada 2 kuota guru kita akan diminta belajar 2,5 bulan untuk latihan bahasa Inggrisnya dan juga STEM-nya. Jadi nanti 3 hari belajar bahasa Inggris, 2 hari belajar STEM, dan nanti mengajarkan secara online ke Indonesia. Jadi guru-guru kita semua. Oleh karena itu tantangan kita semakin berat. Spirit baru menjadi seorang guru. Jadi tahun Hijriah ini tahun untuk terus meningkatkan spirit kita. Berikutnya Bapak Ibu, Risk Islamic School yang menjadi partner kita itu meminta guru-guru agama, guru-guru al-Islam, guru-guru tahfiz untuk exchange selama 3 bulan. Jadi nanti kita akan memulai teacher exchange dari Limau Bendi ke Malaysia, ke Selangor. Ya, karena itu kita siapkan Bapak Ibu untuk bersiap. Kemarin Ustadz Ridwan 3 minggu ke Mesir. Ya, Ustadz Ridwan 3 minggu ya, belum 3 bulan ya. Kalau 3 bulan dan cari istri lagi di sana. Karena kata Umar bin Khattab itu paling lama 3 bulan lah ya. Karena kalau udah lebih dari itu bahaya. Ya, panas ini kepalanya ya. Kayak Pak Susilo itu ya, jauh dari istri, panas terus kepalanya.
Nah, karena itu kemarin Pak Aep 3 bulan saja begitu Pak Aep ya. Jadi guru-guru kita itu berangkat nggak boleh lebih dari 3 bulan. Saya khawatir nanti punya satu di sana kalah kita. Ya, kita nggak punya kok. Guru-guru kita punya gitu Kiai Ridwan ya. Nah, jadi teacher exchange, Bapak Ibu, mohon dipersiapkan. Tentu ketika Bapak Ibu akan berangkat kita punya kesepakatan. Karena apa? Ketika memberangkatkan Bapak Ibu ada investasi besar yang dikeluarkan oleh Limo Beni School. Harapannya pulang ya nanti harus memberi efek yang lebih besar lagi kepada Limo Beni School. Selanjutnya, insya Allah di bulan Oktober, Pak Aep akan berangkat ke London, ya untuk leadership camp. Kita ingin nanti anak-anak kita akan pulang, akan berangkat ke sana. Saya baru ingat Pak Aep kita pernah didatangi Menteri Agamanya, ya Menteri Agama Inggris, Lord Wimbledon. Jadi kita akan hubungi beliau, nanti kita minta ininya Pak Aep, nomor kontaknya. Ya kita akan hubungi, kita ingin berkunjung, karena apa? Karena beliau pernah berkunjung ke tempat kita. Jadi kita memang mempersiapkan Bapak Ibu agar Limo Beni School kita ini semakin menginternasional. Tentu tidak hanya kita ke sana, tamu-tamu lain juga akan datang ke tempat kita. Kemarin Pak Gufron sudah sampaikan, saya kira Pak Aep tadi berangkat karena waktu saya di Australia diminta oleh Pak Gufron agar Pak Aep berangkat untuk memberikan sharing, apa istilahnya? Tanggal 18 Agustus. Jadi sharing bagaimana pengelolaan sekolah Limo Beni School kita ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan dijadikan kiblat ya perkembangan sekolah Muhammadiyah. Nah, kalau menjadi kiblat kita harus menjadi teladan. Tapi hari ini saya masih sedih, ya belum gembira karena Bapak Ibu sudah mulai jam 8, datangnya masih santai. Ya. Jadi kalau kita sudah telat, itu bukan tipikal internasionalisasi. Karena kemarin ketika kita sambutan di Australia, kita sampaikan, kita melihat Islam di Australia, tapi tidak melihat Muslim. Kenapa? Sikap-sikap Islam itu sikap-sikap tepat waktu. Sikap-sikap kedisiplinan, itu Islami. Tapi Muslimnya nggak ada di sana. Sebaliknya kita Muslimnya banyak, tapi sikap-sikap Islaminya masih rendah. Nah kita tidak mau begitu. Kita ingin sekali Bapak Ibu, ya Limo Beni ini jadi teladan benar. Saya tadi minta sama Pak Mulia di jam 8 harus mulai. Kenapa? Pak Aep itu berangkat ke Jepang. Itu kalau bertamu, itu tepat waktu gitu Pak Aep. Lebih 1 menit gak diterima, kurang 1 menit gak diterima juga. Nah kita ingin, jadi Bapak Ibu diberangkatkan atau dimagangkan itu agar punya efek yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu kita minta dengan sangat Bapak Ibu, kalau acara-acara kita mulainya jam 7, ya jam 6.50 sudah hadir langsung. Ya kalau hari ini kita sudah mulai tadi jam 20, masih ada yang 20.15 baru santai jalan dan merasa tidak berdosa. Ya. Kalau merasa luar biasa sekali itu. Ya. Nah saya ingin kita semua Bapak Ibu menginternasionalisasi itu tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam aplikasi dan implementasi. Kita punya komitmen, Limo Beni School kita ini menjadi committed to excellence in Islamic education. Kita komitmen ingin memberikan layanan Islami secara terbaik, excellence. Jadi bukan hanya pada wacana, bukan hanya dalam tataran kata-kata, tapi dalam rangkaian implementasi. Kita akan banyak sekali tamu-tamu datang, Bapak Ibu. Insya Allah sepulang dari Australia, akan banyak tamu dari Australia akan datang ke tempat kita. Itu menjadi tantangan berat kita. Karena apa? Kita sedang mendakwahkan Muhammadiyah. Di Australia, di Perth, Muhammadiyah juga nggak dikenal oleh tokoh-tokoh di sana. Tapi ketika kita datang, Muhammadiyah itu apa? Kita presentasikan, Muhammadiyah itu lembaga dakwah Islam terbesar di Indonesia. Bahkan jangan-jangan di dunia. Kenapa? Satu-satunya ormas Islam yang punya kampus. Hari ini kampusnya 179, Pak Firdaus. 175 kampus di dunia, nggak ada ormas Islam lain kecuali Muhammadiyah. Tidak ada ormas Islam lain di dunia ini yang punya ratusan rumah sakit. Tidak ada ormas Islam di dunia ini yang punya sekolah melebihi 10.000 kecuali Muhammadiyah. Jadi SD-nya 3.000, SMP-nya sekian ribu,
SMA-nya sekian ribu, pesantrennya sekian ribu, itu hampir 10.000 Bapak Ibu. 17.000. Oleh karena itu ini sebuah kebanggaan tersendiri yang perlu kita dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, terima kasih kalau ini menjadi perhatian kepada kita semua. Internasionalisasi Libo BNI School tidak hanya dalam wacana, tetapi harapannya dalam implementasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Kiai Ridwan atas kehadirannya untuk memberi motivasi kepada kita, pencerahan kepada kita bagaimana seharusnya spirit baru menjadi seorang guru di tahun ajaran 1444 di tahun Muharram ya, tahun ajaran baru kita juga, tapi juga di tahun Muharram 1445 Hijriah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari masa depan harus lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Ahmad Said Matondang atas sambutannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya sambutan dari Sekretaris lanjut. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke agenda kita, yaitu kajian iktikaf. Ya, yang dengan bertemakan spirit baru menjadi seorang guru, yang akan disampaikan Ustadz kita, yakni Ustadz Muhammad Ridwan SPDI MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, guru saya, motivator saya, yang sampai saat ini saya belum termotivasi, khususnya untuk berta'adud, karena sang motivator masih 5 takulu nama lengkap adud. Ustaz Ahmad Said Matondang, Ketua Majelis Dikdasmen yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan segera menunaikan apa yang saya katakan. Para pimpinan majelis, sekretaris majelis,
pimpinan lembaga yang lain dan juga para pimpinan unit serta Bapak dan Ibu guru, calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Karena paling banyak pahalanya itu guru. Ya. Pahalanya terus mengalir. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat lahir, nikmat batin, dan nikmat berada di satu lingkungan perjuangan, di satu komunitas perjuangan, di mana kita terus diarahkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui bingkai persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita nanti di surga bersama-sama. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ke haribaan Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang jadi apa saja selalu sukses. Jadi guru yang sukses. Binaannya muridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan budak sampai kalangan raja, kalangan orang biasa sampai kalangan bangsawan. Ketika dibina, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW sebagai seorang guru, terbit sebuah kitab tafsir fi zilalil Quran. Di sana dituliskan bahwasanya generasi yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zilul Quranul farid, generasi Quran yang unik. Tidaklah seorang budak yang dibina oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah SAW, dia menjadi pembesar. Contohnya Bilal bin Rabah. Ya, dia seorang budak belia. Berkat binaan, didikan, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah yang tadinya dihina-dina oleh segenap manusia, bahkan menjadi budak belian, Allah angkat derajatnya melalui pembinaan yang dibina oleh Rasulullah SAW, sehingga terompah-terompahnya saja masuk surga dulu. Bilal bin Rabah. Rasulullah jadi guru yang sukses. Jadi kepala rumah tangga yang sukses, padahal istrinya nggak satu. Kita satu aja berantem mulu. Ya. Istri Nabi berapa? Ustaz Said Nabi 9. Kita satu aja cekcok mulu. Mau nama 2 teori doang. Ketika Rasulullah SAW jadi kepala rumah tangga yang sukses, apa yang beliau katakan? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau mau lihat prototipe keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keluarga Rasulullah. Melihat guru yang sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pebisnis yang sukses. Rasulullah SAW berdagang hingga ke luar negeri. Kalau Ustaz Said belajar sampai ke luar negeri, saya sampai ngiri. Luar negeri melulu, kapan saya? Alhamdulillah. Ternyata guru-guru 5 kebagian ininya, kebaikannya, kebagian faedahnya, manfaatnya. Teman saya namanya Ridwan yang di sini tuh. Saya ngiri sama dia. Berangkat kemana kemarin? Ke Mesir. 3 minggu, masya Allah. Mudah-mudahan semua nanti diajak. Emang mau diajak ya? Ke Mesir, insya Allah. Jadi apapun Rasulullah SAW. Jadi pemimpin perang yang sukses. Jadi komandan perang yang sukses. Kepala negara yang sukses. Sehingga wajar kalau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Dari sisi manapun kita lihat beliau, kita mau contoh beliau, kita insyaallah akan sukses. Khotaliman rahimakumullah, saudaraku sahabatku sekalian, para guru Limau Bendi School dan segenap perguruan Kebayoran Baru, PCF Kebayoran Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dapat amanah untuk menyampaikan spirit baru menjadi seorang guru. Saya sebetulnya mau nyampein malu. Ya. Karena saya lihat spirit guru Limau Bendi School itu cukup luar biasa. Apalagi kepala sekolahnya sahabat-sahabat saya. Ada Bu Holgis, Bu Lena, ada Bu Lena. Hah? Belum ada? Macet kali. Ya. Siapa lagi? Pak Syakir dan Pak Ustaz Syakir. Kok saya jadi ngabsen sih? Ke Jogja, Masya Allah ya. Sahabat-sahabat saya sama Pak siapa? Beni. Beni. Pak Beni mana tadi? Alhamdulillah. Menjadi guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Di dunia ini tanpa kehadiran guru, ya, maka semua manusia akan bodoh. Peradaban akan hilang dari muka bumi ini tanpa adanya guru. Saya ingat sekali kisah tentang dibombardirnya Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Hirohito tidak bertanya berapa pasukan yang masih tersisa. Dia tidak bertanya berapa banyak bangunan-bangunan yang masih utuh. Dia tidak bertanya berapa sumber daya yang lain yang kita miliki, kecuali dia hanya bertanya berapa jumlah guru yang masih tersisa, berapa jumlah guru yang masih hidup. Dan ini menjadi modal Jepang untuk membangun kembali negaranya, dan ternyata Jepang lebih maju dari kita ya, termasuk di dunia pendidikan. Ininya sama saya ya, saya nungguin aja. Ya. Menjadi guru adalah tugas mulia. Kenapa? Karena tugasnya guru adalah memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Ya. Dia adalah agen perubahan. Tanpa adanya guru, kehidupan manusia tidak akan mengalami perubahan. Ya. Bahkan guru adalah manusia yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Guru harus punya ini. Ya. Allah akan angkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu, ya, orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Sehingga kalau kita bicara tentang spirit guru, guru tidak harus dan tidak hanya memiliki ilmu. Kenapa? Kekencangan suara saya? Hah? Oh, nggak masuk YouTube. Yang namanya guru, modal ilmu saja tidak cukup. Guru harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pintar saja. Tapi guru harus melengkapi dirinya dengan iman. Baru dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Bahkan guru itu adalah manusia yang pahalanya nggak pernah berhenti. Kenapa nggak pernah berhenti? Saya pengen minta testimoni, ya, dari hadirin sekalian tentang murid-muridnya yang sudah jadi orang. Ya. Siapa ya? Saya mau minta mic-nya. Ya, saya pengen minta testimoni di antara Bapak Ibu sekalian tentang murid-muridnya yang sudah jadi orang. Ustadz memang dari awal orang, Ustadz, masa nggak jadi orang gitu. Maksud saya benar-benar murid-murid kita itu menjadi sebuah kebanggaan. Dia datang ke sekolah dalam posisi dia sudah menjadi orang sukses. Suksesnya bukan sekedar sukses dunia akhirat. Tergambar dari apa? Dia jadi seorang dokter, dia juga soleh. Dia jadi seorang dosen, dia juga soleh. Ya. Dia jadi seorang apa lagi? Pebisnis, dia juga soleha. Ada yang mau kasih testimoni? Ada yang mau kasih testimoni? Ustaz Holis tuh tolongin. Hah? Oh iya, yang udah tua siapa yang udah tua? Kan Ustazah Holis punya murid yang beberapa tahun lalu yang sekarang sudah jadi insinyur misalkan. Ustaz Aib aja deh, Ustaz Aib sebetulnya udah sering ngomong. Hah? Pak Haji Yusar, oh ya Pak Haji Yusar, tolongin dong saya. Testimoni. Ustaz Yusar jangan ngaku muda juga. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, karena saya jadi Limau Bendi baru Ustaz. Baru berapa tahun? Baru 34 tahun. Jadi alhamdulillah untuk lulusan dari SD Nurman itu sepengetahuan saya, ya, itu ada yang sudah jadi dari Masya Allah. yang dari SN di, Masya Allah. di BUMN, Masya gitu. Allah. Kemudian Kapolsek, Masya Allah. selanjutnya dokter atau profesor saya lupa, tapi Masya di mana? Dokter tapi di luar negeri, di luar negeri di sana. Masya Allah. Gitu. Dan tentunya kami selaku guru di Limau Bendi School itu sangat bersyukur sekali. Walaupun anak kita itu berkembang dan sukses, ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat kita. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar dulu Ustaz Yusar. Ada kepuasan batin? Oh iya, kalau kepuasan batin udah pasti, gitu. Karena alhamdulillah walaupun mereka sudah sukses, mereka tetap datang ke MUMA untuk lihat guru-gurunya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ini satu contoh. Ada muridnya Ustadz Yusar yang sudah jadi Kapolsek. Ya. Ada muridnya Ustadz Yusar yang sudah jadi dokter. Oh dokter, bukan dokter ya. Ada yang jadi dokter nggak? Minimal kalau sakit nggak bayar berobat. Ya. Ada yang jadi profesor, Masya Allah. Ada lagi yang mau kasih testimoni, satu lagi aja. Nggak harus yang tua. Bu Arni, boleh deh Bu Arni, silakan Bu Arni. Hah? Senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta sejak tahun 1988. Masya Allah. Ini adalah Barakallah. ini tahun ke-36, jadi Masya sudah lewat Allah. 35 tahun. Insya Allah Ustadz, murid-murid kita untuk sosial, untuk ibadah insya Allah ya, luar biasa. Jadi mereka memang ya karena kita di Muhammadiyah dari tahun ke tahun setiap kegiatan sosial luar biasa. Semua itu tentu bimbingan dari Bapak Ibu. Untuk bagaimana mereka yang sukses,
contohnya ya Ustaz, di angkatan lulusan tahun 93 begitu hebatnya mereka ada pas pampres, dokternya ada sekian orang. Masya Allah. Itu saat itu ya. Sekarang bahkan mereka mendirikan rumah limau. Di Masya sini ada Allah. salah satu perwakilannya itu Pak Ripto yang mengabdi di Dasmen, Mas Ripto. Itu angkatan 93. Dan angkatan-angkatan yang lain mungkin yang kita tahu bersama seperti Jihan, dia juga politisi yang soleha. Terus ada Radi Rusin, dia juga Polsek di Jawa Timur. Dan tentu banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Intinya mereka setelah kembali, terima kasih banget kepada Muhammadiyah. Dulu dipaksa-paksa sholat, dipaksa-paksa sholat, suruh sholat dan sebagainya. Ya, awalnya kan seperti itu. Akhirnya menjadi habit bagi mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata anhu amalu illa min thalathin shadaqatan jariyah wal ilmu yantafa'u bih wal waladun saleh yad'ulah. Ya, jika mati seorang anak Adam maka terputuslah semua kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Ini bicara orang yang sudah meninggal. Kita belum meninggal nih. Apakah pahala mengalir? Iya. Pahala mengalir. Mandala ala khairin falahu ajru mislu kafailihi. Bahkan dia akan mendapat khairu min khumurin ni'am. Orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang sangat besar. Khairu min khumurin ni'am. Lebih baik dari seekor unta merah. Masya Allah. Kalau dengar cerita tadi Ibu, dengar cerita Ustadz Yuzar, mungkin kalau kita testimoni satu persatu, betapa banyak Limau Bendi School sudah melahirkan orang-orang sukses. Sudah betapa banyak Limau Bendi School melahirkan orang-orang soleh. Ada yang jadi kiai nggak Ustaz? Ada yang udah jadi kiai belum? Ada ya? Masya Allah ya. Ya. Guru begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia berperan membangun peradaban. Dia adalah warasatul anbiya. Dia mengerjakan pekerjaannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutus, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Guru-guru ini punya misi yang sama. Ya, apalagi di dunia pendidikan kita, apalagi ditambah sekarang penguatan profil pelajar Pancasila yang poin pertamanya adalah membangun apa? Yang pertama di profil pelajar Pancasila. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, memperkuat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya setiap murid yang kita ajarkan untuk sholat, dia melaksanakan sholat, pahala yang didapatkan olehnya dan juga Allah berikan pahalanya kepada kita. Sholat ya. Belum yang lain, belum ilmunya, belum manfaat-manfaat yang lain yang telah diberikan oleh kita kepada murid-murid kita. Masya Allah. Nah ini saya ingin sampaikan bahwa orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Tadi ya terbukti ya, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan
Apa? Ribuan orang hebat. Mungkin mungkin data alumni ya, kalau seandainya dikumpulkan alumni Limau Bendi School ya, yang jadi insinyur, yang jadi doktor, yang jadi profesor, yang jadi dokter, yang jadi kapolsek tadi, yang jadi perawat, Masya Allah. Ada yang jadi kapolsek di Jawa Timur, Masya Allah. Itu lahir dari lisan, pendidikan, pembinaan guru-guru Limau Bendi School. Masya Allah, luar biasa ya. Ada slogan dulu, slogan FGM tapi udah dihapus, walau gaji kecil tetap semangat. Tapi di Limau Bendi School saya rasa tidak. Walau gaji besar tetap semangat. Apalagi ketika kita melihat murid-murid kita, orang-orang yang kita bina sudah jadi hebat, rasa-rasanya hati ini nyaman, hati ini bangga, hati ini merasakan bahwa kita ini bermanfaat. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat. Yang paling banyak manfaatnya salah satunya adalah para guru. Berbahagialah menjadi para guru. Kalau dulu dibilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, saya sebetulnya tidak sepakat dengan hal itu ya. Guru sebetulnya adalah manusia yang mulia ya, yang selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya ketakwaannya, spiritualitasnya ditingkatkan, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rizki dari yang tidak disangka-sangka, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi kalau guru Limau Bendi School saya dengar nggak ada yang masuk P3K ya. Ada juga ya. Ya. Jadi kalau spiritualitasnya tinggi, kebanggaannya tinggi menjadi seorang guru, ditambah lagi ideologi kemuhammadiyahnya luar biasa ya. Saya ingin berjuang di Muhammadiyah, saya ingin masuk surga bersama Muhammadiyah. Insya Allah nggak berpindah ke lain hati ya. Jadi kalaupun ada P3K, cukup di Limau Bendi School saja. Jadi P3K belum tentu saya diajak ke luar negeri gitu ya. Ya, walaupun jadi guru Limau Bendi School, ya, tidak jadi P3K, tidak jadi ASN, tapi saya dalam 1 tahun bisa 2 kali ke luar negeri, Masya Allah. Ya, ini ibu-ibu wajah-wajahnya udah pada ke luar negeri semua kan? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya, profesinya mengajar. Ya, definisi yang lebih terperinci lagi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, ya, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ini kalau pengertian guru di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun kalau kita bicara spiritualitas guru, spirit guru harus lebih dari ini. Ya, guru bukan hanya sekedar mendidik, bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar mengarahkan, bukan hanya sekedar melatih dan menilai, tetapi guru punya tugas untuk tadi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, membina akhlak mulia. Bahkan di dalam surat Al-Jumu'ah kalau nggak salah ayat kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dalam keadaan ummi. Ummi apa sih? Tidak bisa
membaca dan menulis. Bayangkan kalau kita yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, mungkin kita nggak bisa jadi guru. Tapi Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenabian, dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran melalui pembinaan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW belajar dalam kondisi uminya itu. Dia berhasil yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan hati mereka. Jadi tugas guru bukan hanya mendidik, bukan hanya membimbing, bukan hanya mengarahkan, bukan hanya melatih, menilai dan mengevaluasi, tapi tugas guru adalah mensucikan jiwa-jiwa mereka. Mensucikan jiwa-jiwa anak didik kita. Maka tadi kata Ustaz Said, ya, kadang-kadang kita mendidik dengan lisan, menyampaikan nasihat dengan lisan, kadang-kadang itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ketika kita melaksanakan sholat tahajud, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan orang-orang yang aku didik, jadikan orang-orang yang aku bina, mereka adalah menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Sesungguhnya inilah yang insya Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang soleh ketika doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendidik bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan hati. Next. Ya. Guru adalah orang yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kata Rasulullah SAW, Allahu la yahdiyallahu bika rajulan khairan laka min ayyakuna laka khumurin ni'am. Jadi orang-orang yang memberikan petunjuk, orang-orang yang memberikan hidayah, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan khairu min khumurin ni'am. Dia akan mendapatkan kebaikan, bahkan pahala lebih baik dari seekor unta merah. Ya, saya nggak tahu unta merah itu kalau di zaman Rasulullah SAW itu untanya Rasulullah, ya. Unta merah itu untanya Rasulullah SAW. 1 ekor unta merah sama dengan 100 ekor unta biasa. Ya. Itu guru, kebaikan yang melimpah. Guru kata orang Sunda, di sini ada orang Sunda. Ya. Ada orang Sunda. Wah, banyak orang Sunda, ya. Digugu dan ditiru, artinya didengar dan ditaati, ya. Luar biasa. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, sam'an wa ta'atan. Ya. Muridnya sami'na wa ata'na. Kalau muridnya sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan oleh guru, maka insya Allah muridnya jadi orang sesuai dengan apa yang diharapkan, dan guru akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini penyakit yang rentan diderita oleh guru. Yang pertama, tipes, tidak punya selera, selera ngajarnya kurang, ya. Yang kedua, mual, mutunya amat lemah, datang duduk, ya, tolong absen, ya. Ayo, ketua kelas absen. Ya, sudah selesai ketua kelas absen, coba buka bab sekian, halaman sekian, ringkas. Guru yang begini mutunya amat lemah, tidak akan mungkin melahirkan orang-orang hebat, ya. Apalagi sekarang, ya, guru banyak dibebani oleh berbagai jenis administrasi. Ada guru yang administrasinya rapi banget, ya, kerjanya di laptop ngurusin administrasi, tapi dia nggak ngurusin murid-muridnya, mutunya amat lemah.
sedangkan dia punya tugas membangun peradaban, tugas mencetak manusia, ya, tugas mencetak orang-orang hebat. Itu guru. Penyakit selanjutnya apa? Yang ketiga apa? Kudes, kurang disiplin. Ya, tadi Ustadz Said sudah menyampaikan tuh. Ya, disuruh datang jam 8, datangnya jam 8 lewat, termasuk saya. Ya, padahal saya sudah berusaha sholat isya di Masjid Al-Huda langsung ngebut kayak Ali Topan, Pak. Ya, kayak Ali Topan. Wah, keganjel mobil kiri kanan. Udah gitu banyak jalan dibangun lagi. Itu hanya alasanku saja. Ya, kiri kanan banyak bangun di apa? Jalan sedang dibangun gitu. Keganjel sana sini, keganjel sana. Ini sampailah saya jam 8. Saya lihat catat. Saya telat 6 menit. Jam 8 lewat 6. Saya sempat dengar, mari kita buka dengan membaca Alhamdulillah. Dengar banget saya. Ya, basmalah dong. Alhamdulillah dulu kita. Pintar juga MC-nya. Saya sempat dengar itu. Yang keempat penyakit apa? Asma. Asal masuk kelas. Ya. Asal masuk kelas. Ya, asal masuk kelas. Yang penting masuk kelas. Ada CCTV nggak Ustaz? Ada CCTV. Masuk kelas, duduk. Nanti kalau udah jamnya habis baru keluar. Anak-anak silakan mau ngapain kayak terserah. Ya. Ada juga guru kayak begitu ternyata. Guru yang seperti ini tidak akan mampu membangun peradaban, tidak akan mampu membangun generasi. Ya. Penyakit selanjutnya kusta. Ya. Kurang strategi. Sekarang banyak strategi pembelajaran yang diajarkan baik di kurikulum Merdeka, apalagi Ustadz Said ngajak para guru ke Finlandia, ke Australia, banyak strategi-strategi mengajar yang diajarkan yang sangat luar biasa. Ya, kalau dipraktekkan, masya Allah. Ya, ada guru TBC di sini tidak bisa komputer, alias gaptek. Ya, belajar dong. Ya. Selanjutnya keram. Kurang terampil. Selanjutnya apa lagi? Asam. Asal sampaikan materi, urutannya kurang akurat. Ya, asam urat artinya. Ya, lesu. Di kelas anak-anak diremehkan, ya. Nih, diare ginjal ya. Ginjal itu gaji nihil, jarang aktif dan terlambat. Wah, masya Allah ya. Nah, ya, ini inspirasinya. Seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Fasilitas yang diberikan oleh Masjid Dasmen itu sangat luar biasa ya, untuk para bapak dan ibu guru belajar. Diajak ke Turki, ya, belum ya? Ustadz ajak, ya. Ya, kalau saya udah berapa kali ke Turki, turunan kidul. Jerman juga udah sering saya, Jejeran Matraman itu, dekat pinggir kali. Ya, jadi guru nggak boleh berhenti belajar, karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Saya pernah ada satu kasus nih, ada orang usianya 50 tahun, dia datang ke sebuah lembaga tahfiz namanya El Fawas di Mampang. 50 tahun dia mau jadi hafiz Quran. 50 tahun. Orang-orang semua yang melihat dia mendaftar untuk menjadi hafiz, semuanya mengatakan susah, karena peribahasa mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas
air. Susah. Otaknya udah banyak masalah. Ya, usianya sudah tua. Ya, kalau kita kan ngapal Quran seperti monyet nangkep capung. Tahu monyet nangkep capung? Ngapalin Quran surat An-Naba kagak selesai-selesai. Kayak monyet nangkep capung gimana? Nih kebon nih, ada capung comot. Taruh di ketek. Ada capung lagi, diambil. Angkat keteknya. Taruh lagi di ketek. Ada lagi capung diangkat. Taruh lagi di ketek. Pikiran si monyet udah 30 ekor capung. Ya. Oh, udah 30, diangkat keteknya. Yang satu terbang. Akhirnya sudah sekian banyak nangkap capung, nggak ada yang dia dapat. Sama seperti orang ngapalin Quran. Ya, nggak hafal-hafal. Nah, ibu ini diponis, wah nggak akan hafal bu. Ternyata, masya Allah, ya dia dengan penuh kesungguhan dia menggunakan teori manjadah wajadah. 1 tahun dia hafizah. 1 tahun, ya dia hafizah. Ternyata menghafal Quran itu seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi bagi orang yang mau belajar Allah akan berikan kemudahan. Ya, Allah kasih kemudahan. Ya, jadi seorang guru nggak boleh berhenti belajar. Ya, ini tentang spiritualitas. Ya, ini menjadi teladan yang baik. Ini nanti mungkin di-share aja oleh admin nanti ya. Karena banyak sekali ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya pada Bapak Ibu guru sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, ya testimoni yang disampaikan bahwa Bapak Ibu guru telah mencetak generasi yang unggul, telah mencetak manusia menjadi orang-orang yang bermanfaat. Insya Allah itu akan menjadi pahala dan timbangan pemberat amal kebaikan kita di akhirat, bahkan menjadi amal jariah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, itu dari saya. Nasruminallah fatul qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, jazakallah khair pada Ustaz Ridwan atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya yakni kita buka tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita persilahkan. Ada Bapak Ibu? Dari bapak-bapaknya mungkin? Atau dari ibu-ibunya? Tidak ada? Gimana Ustaz? Cukup. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu malam ini. Oke, baik. Ya.
Acara selanjutnya yakni pengumuman. Mungkin ada pengumuman dari pada Pak Mul, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk pengumuman sebelum kita istirahat, karena besok kegiatan SMP dan SMA itu padat besok, jadi mungkin kita lebih awal istirahatnya. Untuk bangun tengah malam jam 3 kita sudah standby di sini, sholat bersama-sama. Jadi setelah ini boleh langsung ke unit masing-masing, atau ada yang persiapan sesuatu untuk esok hari juga dipersilakan. Terima kasih sekali lagi pada kita semua. Itu saja untuk besok pagi yang berikan kajian dari Prof Yunan tentang fikih pendidikan. Oke, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Untuk malam ini kita akan istirahat lebih awal untuk kepada Bapak Ibu. Setelah ini dipersilakan untuk istirahat. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu agenda malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.